wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asmara. Aku senang mendengar suara Pengadilan Agama Semarang. Bersama saya Nur Santi Madiati yang akan memandu podcast pada hari ini. Ini adalah rangkaian suara Pengadilan Agama Semarang yang berisikan berbagai informasi yang tentunya kami mengharapkan agar dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarnya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Dr. Andes Sugianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak. Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Bapak, hari ini kita akan membahas mengenai Ru'yatul Hilal. Kalau Ru'yatul Hilal ini sendiri kan istilahnya masih orang-orang awam itu masih banyak yang mendengarnya ya Bapak. Dan untuk langsung saja ke pertanyaannya, Bapak, dasar hukum Pengadilan Agama memeriksa perkara permohonan isbat Ru'yatul Hilal sendiri itu apa ya Bapak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Santi dan pemirsa sekalian, bahwa sebelum saya menjawab pertanyaan pertama yang diajukan, saya mengajak kepada pemirsa sekalian untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkirim sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Mbak Santi bahwa Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menangani perkara permohonan isbat Ru'yatul Hilal itu dengan dasar hukum pasal 52A Undang-Undang 789 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian Ru'yatul Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Dalam penjelasan pasal 52A tersebut dikatakan selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan atau isbat terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan bulan awal bulan Syawal tahun Hijriah. Dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Itu dasar hukumnya, Mbak Santi. Oh iya, terima kasih Bapak. Bapak, untuk tata cara persidangan isbat kesaksian Ru'yatul Hilal ini sendiri itu bagaimana ya Bapak? Baik, bahwa tata cara persidangan isbat atau kesaksian Ru'yatul Hilal itu sama dengan persidangan perkara volunter lain di Pengadilan Agama. Jadi, kalau dulu perkara isbat Ru'yatul Hilal itu adalah perkara khusus, tetapi dengan adanya SEMA 1 2022 itu menjadi perkara volunter biasa yang harus diperiksa secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana harus ada permohonan perkara isbat Ru'yatul Hilal dulu, yaitu paling lambat diajukan 3 hari sebelum pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Kemudian setelah Kementerian Agama mengajukan perkara tersebut, maka Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal yang akan memeriksa tersebut, kemudian Panitra menunjuk Panitra pengganti yang mendampingi hakim tersebut. Pada waktu pelaksanaan Ru'yatul Hilal, maka
hakim yang ditunjuk tersebut, hakim tunggal yang ditunjuk tersebut dengan didampingi oleh panitra pengganti itu membuka sidang. Permohonan isbat Sajang Ru'yatul Hilal tempat di UIN Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian memerintahkan agar pemohon dalam hari ini Kementerian Agama Provinsi sebagai pemohon untuk dimintai keterangannya. Setelah itu kemudian sidang diskursus untuk melaksanakan pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Apabila nanti ada para peruqyah yang melihat, maka setelah ada yang melihat atau setelah setelah bulan terbenam, kemudian sidang dilanjutkan kembali, skor sidang dicabut, dilanjutkan kembali untuk memeriksa lanjutan apakah ada yang melihat atau tidak. Kalau tidak ada, ya berarti perkaranya bisa dinyatakan tidak dapat diterima dan bisa pula dinyatakan tidak dikabulkan, tergantung bagaimana nanti dalam surat permohonan yang diajukan oleh Kementerian Agama itu diperiksa oleh majelis hakim. Apabila ada peruqyah yang berhasil melihat, maka akan diperiksa peruqyah tersebut. Diperiksa benar-benar melihat sendiri tentang keadaan hilalnya, kecerahan ufuk waktu itu, ketinggian hilalnya, di mana dia posisi hilalnya berada di mana, dan sebagainya itu akan diperiksa semua. Setelah itu dia akan disuruh untuk bersumpah di hadapan sidang. Waktu saudara melihat keadaan cuaca di ufuk Cukup cerah. Kondisi waktu itu di horizon keadaannya cerah. Apakah dengan keterangan yang saudara berikan, saudara berani bersumpah? Berani. Silakan berdiri, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya telah melihat hilal awal bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Telah melihat hilal awal bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2023 Masehi. 22 Maret 2023 Masehi. Setelah itu baru hakim membacakan penetapan. Seperti itu, Mbak Serti. Iya, Bapak. Kalau untuk syarat-syarat peruqyah itu untuk sidang isbat itu apa saja ya, Bapak? Jadi untuk sidang isbat peruqyah yang bisa diisbatkan itu syaratnya harus akil baligh, ya, beragama Islam, boleh laki-laki, boleh perempuan, berakal sehat, jujur, dapat dipercaya. Kemudian ini secara formal dia mengucapkan sumpah kesaksian Ru'yatul Hilal di depan sidang pengadilan agama tersebut. Kemudian syarat materialnya bahwa peruqyah melihat sendiri hilal waktu pelaksanaan Ru'yatul Hilal, baik secara langsung maupun menggunakan alat teleskop atau tedolit dan sebagainya. Kemudian juga akan ditanya kapan waktu melihatnya, berapa lama dia melihat. Kemudian terletak di sebelah mana, di sebelah dari matahari, di sebelah mana matahari hilal itu dilihat. Kemudian berapa lama dia melihat hilal. Kemudian juga akan ditanya apakah waktu itu
langit atau horizon itu cerah atau tidak. Itu yang hal-hal yang bersifat syarat material daripada peruqyah agar ruqyah, hasil ruqyahnya bisa diisbatkan oleh pengadilan agama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi penjelasan mengenai Ru'yatul Hilal dari Bapak Dr. Andes Sugianto. Alhamdulillah kita hari ini menambah ilmu lagi ya teman-teman. Ada sedikit lagi Mbak Santi yang mungkin bisa disampaikan di sini bahwa pengadilan agama dalam mengabulkan permohonan isbat Ru'yatul Hilal itu selalu berpegang kepada ilmu pengetahuan. Jadi sesuai dengan ilmu pengetahuan, kriteria yang bisa dilihat yang disepakati oleh Mabim itu adalah ketinggian hilal yang tingginya di atas ufuk itu minimal 3 derajat. Kemudian sudut elongasinya itu minimal 6,4 derajat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang membanggakan bagi kita semuanya bangsa Indonesia, sebetulnya di Nahdlatul Ulama itu sudah ada ketetapan dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung itu ada istilah qot'iyur ru'yah, di mana qot'iyur ru'yah itu disebutkan bahwa apabila posisi hilal pada waktu matahari terbenam tanggal 29, baik tanggal 29 Ramadan atau untuk penentuan 1 Syawal, itu dan yang lainnya itu demikian tinggi, sudah memenuhi kriteria imkanur ru'yah, akan tetapi dengan berbagai hal tidak ada satupun peru'yah yang dapat melihat, maka istikmal itu dapat dinafikan apabila nanti ketika istikmal menyebabkan bulan hijriah berikutnya itu menjadi terpotong 28 hari. Jadi tidak ada istikmal, walaupun tidak ada peru'yah yang melihat. Itu. Iya Bapak, alhamdulillah menambah lagi nih ilmu-ilmu kita dari Bapak Dr. Andes Sugianto mengenai Ru'yatul Hilal. Terima kasih ya Bapak untuk berkenan hadir di podcast Asmara Pengadilan Agama Semarang di tengah semua kesibukan persidangan ini. Baik, sama-sama Mbak Santi. Terima kasih pula dan terima kasih pada pemirsa semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman dan pemirsa di rumah yang sudah menonton podcast Asmara hari ini. Untuk teman-teman atau pemirsa di rumah yang masih punya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, bisa untuk DM di sosmed kami, di Instagram, Twitter, Facebook, ataupun bisa mengirim di email kami. Dan juga bisa untuk memberikan saran-saran mengenai topik-topik di podcast selanjutnya dengan cara mengirim DM di sosmed kami tadi dan mengirim email di email kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam See you next time. warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. like, comment, subscribe, and share-nya.